Kemarau datang ke desa Watuening seperti kutukan yang lupa dicabut. Sudah hampir 8 bulan hujan tak lagi menyentuh tanah desa itu. Sawah-sawah yang dulu hijau kini merekah seperti kulit tua yang retak-retak, memancarkan bau tanah kering yang getir. Sungai kecil di sisi barat desa menyusut menjadi aliran tipis berwarna kecoklatan, menyisakan batu-batu licin yang dulunya tersembunyi di dasar. Setiap langkah warga di pematang terdengar rapuh, seolah tanah itu bisa runtuh kapan saja menelan harapan mereka. Watuening adalah desa yang terletak jauh dari pusat kecamatan, terjepit di antara perbukitan kapur dan hutan tua yang jarang dimasuki orang. Jalan menuju desa hanya satu, sempit dan berdebu, dengan lubang-lubang yang terisi pasir kering. Di musim hujan, jalan itu berubah menjadi kubangan lumpur, tetapi di musim kemarau seperti sekarang, debu beterbangan setiap kali sepeda motor lewat, menempel di kulit dan pakaian seperti lapisan kesedihan yang sulit dibersihkan. Di tengah kemarau panjang itu, satu hal justru menghidupkan percakapan warga, pemilihan kepala desa. Pilkades bukan sekadar urusan politik bagi Watuening. Ia adalah pertaruhan hidup. Warga menggantungkan harapan bahwa lurah baru bisa membawa perubahan, memperjuangkan irigasi, membuka akses bantuan, atau setidaknya memberi rasa adil yang selama ini terasa mahal. Nama yang paling sering disebut adalah Surya Ananta. Surya bukan orang asing bagi Watuening. Ia lahir dan besar di desa itu, anak seorang buruh tani yang meninggal muda. Bertahun-tahun lalu, Surya memilih menjadi pengajar sukarela di sekolah dasar desa sebelum akhirnya mengajar di kota kecamatan. Ia dikenal pendiam, lurus, dan nyaris tak pernah terlibat urusan konflik desa. Ketika ia pulang dan memutuskan mencalonkan diri sebagai lurah, banyak warga terkejut, bukan karena ambisinya, melainkan karena keberaniannya. Di sisi lain, ada Rangga Wisesa. Nama itu sudah lama melekat dengan kesan kekuasaan. Rangga adalah pengusaha ternak terbesar di wilayah itu. Kandang sapinya membentang di pinggir desa. Ratusan ekor sapi gemuk menjadi simbol keberhasilannya. Rumahnya berdiri megah, bertingkat dua, dengan pagar besi tinggi dan genteng mengilap yang kontras dengan rumah-rumah warga lain yang beratap genteng kusam. Rangga dikenal dermawan, setidaknya di permukaan. Ia sering menyumbang untuk acara desa, membagi daging saat hari besar, dan membantu warga yang kesulitan, dengan catatan tertentu. Bagi Rangga, Pilkades hanyalah formalitas. Ia yakin uang, jaringan, dan pengaruhnya cukup untuk memastikan kemenangan. Ia tak benar-benar berkampanye. Ia mengatur. Undangan makan, amplop tak bernama, janji pekerjaan, dan utang yang dihapuskan beredar senyap di balik pintu-pintu rumah warga. Namun ada sesuatu yang tak ia perhitungkan, kejenuhan. Kemarau bukan hanya mengeringkan tanah, tapi juga kesabaran warga. Mereka lelah dipimpin oleh orang-orang yang datang dengan janji lalu menghilang di balik meja dan kepentingan. Surya, dengan kesederhanaannya, justru menjadi simbol perlawanan diam-diam. Ia datang ke rumah-rumah warga tanpa rombongan, duduk di tikar lusuh, mendengarkan keluhan tanpa mencatat apapun. Ia tak menjanjikan keajaiban, hanya berkata bahwa desa ini tak seharusnya terus-menerus dilupakan. Hari pemilihan tiba dengan matahari yang terasa lebih dekat dari biasanya. Balai desa dipenuhi warga sejak pagi. Debu beterbangan, keringat mengalir, dan wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Rangga datang dengan percaya diri, mengenakan kemeja mahal dan senyum tipis. Surya datang dengan pakaian sederhana, menyapa warga satu persatu. Penghitungan suara dilakukan terbuka. Satu persatu kertas suara dibacakan. Awalnya seimbang. Namun perlahan, nama Surya mulai mendominasi. Bisik-bisik muncul. Dahi Rangga mengernyit. Tangannya yang semula tenang mulai mengepal. Saat suara terakhir dibacakan, keheningan menyergap sebelum akhirnya pecah oleh sorak-sorai. Surya Ananta menang telak. Bagi warga, itu adalah kemenangan harapan. Bagi Rangga Wisesa, itu adalah penghinaan. Ia berdiri kaku di sudut balai desa. Wajahnya memucat bukan karena kalah, melainkan karena harga dirinya runtuh di hadapan orang-orang yang selama ini ia anggap bisa dibeli. Tepuk tangan terdengar seperti ejekan di telinganya. Tatapannya kosong, namun di balik mata itu, sesuatu mulai bergerak, sesuatu yang gelap, panas, dan penuh dendam. Rangga meninggalkan balai desa tanpa pamit. Langkahnya berat, napasnya kasar. Di kepalanya hanya ada satu pikiran yang berputar-putar. Kekalahan ini tidak adil.
Dan jika keadilan tak bisa dibeli, maka ia akan mencarinya di tempat lain, tempat yang tak semua orang berani datangi. Di bawah langit kemarau yang membara, desa Watuening merayakan awal baru, tanpa menyadari bahwa bersama kemenangan itu, mereka juga telah membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur di kedalaman gelap ambisi manusia. Dan kemarau, rupanya, belum akan berakhir. Malam turun di desa Watuening tanpa angin. Udara terasa pengap, seolah panas kemarau ikut terperangkap di antara rumah-rumah yang terlelap. Di ujung desa, rumah besar milik Rangga Wisesa berdiri sunyi, lampu teras menyala redup seperti mata yang enggan terpejam. Dari balik pagar besi yang tinggi, suara botol kaca beradu terdengar pelan, disusul dengusan napas berat seorang lelaki yang tak lagi mampu menyembunyikan amarahnya. Rangga duduk sendirian di ruang tengah yang luas. Kursi-kursi kayu jati berukir mengelilinginya, namun tak satu pun terasa memberi kenyamanan. Meja marmer di depannya penuh dengan botol minuman keras yang isinya tinggal separuh. Bau alkohol bercampur dengan asap rokok memenuhi ruangan, menempel di dinding-dinding yang selama ini menjadi saksi kesombongannya. Ia meneguk minuman itu tanpa rasa, hanya untuk menenggelamkan suara-suara di kepalanya yang tak mau diam. Kekalahan itu terus terulang di benaknya. Cara warga bersorak. Nama Surya Ananta disebut berulang-ulang. Tatapan orang-orang yang dulu menunduk padanya, kini berani menatap lurus. Semua itu terasa seperti tamparan yang tak kunjung berhenti. Rangga memukul meja dengan keras. Botol-botol bergetar, sebagian jatuh dan pecah, menumpahkan cairan bening yang merembes ke lantai seperti darah yang tak dianggap penting. Tidak mungkin, gumamnya lirih, suara seraknya nyaris tak terdengar. Tidak mungkin aku kalah. Sejak muda, Rangga terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia memulai usahanya dari bawah, memang, tetapi begitu uang mulai mengalir, ia belajar satu hal yang ia yakini sebagai hukum hidup, segalanya punya harga. Kesetiaan, dukungan, bahkan diam, semua bisa dibeli. Dan selama bertahun-tahun, keyakinan itu terbukti. Kepala desa sebelumnya tunduk. Aparat desa mendengarkan. Warga yang berutang merasa berterima kasih. Rangga adalah pusat gravitasi Watuening, dan ia menikmati peran itu. Namun malam ini, hukum hidup versinya runtuh. Ia kembali menenggak minuman, lebih banyak dari sebelumnya. Alkohol membakar tenggorokannya, membuat kepalanya sedikit ringan, namun amarah justru semakin berat. Ia bangkit dari kursi dan berjalan mondar-mandir. Setiap langkah menggema di lantai rumah yang luas, menciptakan kesan kosong yang menusuk. Rumah ini besar, tetapi malam itu terasa terlalu sempit untuk menampung egonya yang terluka. Di sudut ruang tamu, terpajang foto-foto keberhasilannya. Kandang sapi baru, truk pengangkut ternak, potret dirinya berjabat tangan dengan pejabat kabupaten. Rangga menatap foto-foto itu lama, lalu tertawa pendek, tawa yang terdengar pahit dan rapuh. Semua pencapaian itu, semua uang itu, ternyata tak cukup untuk membeli satu kursi lurah. Surya, ia mengucapkan nama itu dengan nada menghina. Dalam pikirannya, Surya hanyalah guru desa yang terlalu idealis, orang kecil yang tak paham bagaimana dunia bekerja. Fakta bahwa orang seperti itu bisa mengalahkannya terasa seperti penghinaan personal. Bukan sekadar kekalahan politik, melainkan perampasan identitasnya sebagai orang paling berkuasa di desa. Malam semakin larut. Jam dinding berdetak pelan. Tiap detiknya terdengar seperti ejekan. Rangga duduk kembali, kali ini lebih terhuyung. Pandangannya mulai kabur, namun pikirannya justru semakin tajam dalam kebencian. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan balai desa kembali muncul. Tepuk tangan. Sorak. Senyum Surya yang sederhana namun tulus. Tiba-tiba, di sela kesunyian dan dengung alkohol, Rangga merasa seperti tidak benar-benar sendirian. Awalnya hanya perasaan, seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan yang gelap. Ia membuka mata dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan perabot dan tirai yang diam. Rangga menghembuskan napas kesal, menyalahkan minuman. Namun ketika ia kembali menunduk, suara itu terdengar. Bukan suara yang jelas, melainkan bisikan samar. Seperti desah napas yang terlalu dekat untuk diabaikan. Kata-katanya tak langsung terbentuk, lebih seperti dorongan pikiran yang bukan berasal darinya. Tentang ketidakadilan. Tentang cara-cara yang tak tercatat dalam hukum manusia. Tentang jalan lain. Rangga menggenggam kepalanya.
Tidak, katanya keras, lebih kepada dirinya sendiri. Namun bisikan itu seolah tahu celahnya. Ia tahu betul bahwa Rangga tak mencari kebenaran. Ia mencari pembalasan. Bisikan itu membawa ingatan lama. Cerita-cerita yang dulu ia dengar dari pekerja kandang tentang orang-orang yang datang dari lereng Batu Hitam, tentang paranjal yang tak meminta uang, tapi sesuatu yang lebih mahal. Rangga dulu menertawakan cerita itu. Baginya, dunia hanya berisi yang terlihat dan bisa dihitung. Tapi malam ini, saat semua yang ia hitung gagal, cerita itu terasa berbeda. Ia tertawa pelan. Suara tawanya terdengar goyah. Kalau hukum manusia tak memihak, gumamnya, mungkin hukum lain bisa diajak bicara. Di luar, seekor anjing melolong panjang. Suaranya memecah kesunyian dan membuat bulu kuduk Rangga meremang tanpa ia sadari. Ia berdiri di depan jendela, menatap kegelapan pekarangan. Untuk pertama kalinya, ia tak melihat desa sebagai miliknya. Ia melihatnya sebagai medan perang, dan ia tak berniat kalah dua kali. Malam itu, di rumah besar yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan, Rangga Wisesa membuat keputusan yang tak akan bisa ia tarik kembali. Harga dirinya terlalu terluka untuk dibiarkan sembuh dengan cara biasa. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, langkah pertama menuju kejatuhannya telah diambil, bukan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan yang ia pilih untuk didengarkan. Keputusan Rangga Wisesa tidak lahir dari keberanian, melainkan dari keputusasaan yang dipelihara terlalu lama. Beberapa hari setelah kekalahan itu, ia mulai sulit tidur. Setiap malam, rumah besarnya terasa asing. Bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak lebih panjang dari seharusnya, dan suara malam, desir daun, gonggongan anjing, cicit tikus, terdengar seolah berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami, namun entah mengapa terasa mengundang. Bisikan tentang jalan lain, yang pertama kali ia dengar saat mabuk kini tak lagi datang sebagai bisikan. Ia muncul dalam bentuk pikiran yang berulang, memaksa, dan terasa masuk akal. Rangga mulai bertanya diam-diam. Bukan kepada orang sembarangan, melainkan kepada mereka yang terbiasa hidup di pinggir desa, para penggembala, pencari kayu, dan buruh kandang yang sering bermalam di luar. Dari mereka, satu nama terus muncul, selalu disebut dengan nada diturunkan, Ki Suralodra. Ki Suralodra tinggal di lereng Batu Hitam, sebuah kawasan berbukit yang jarang didatangi orang. Batu Hitam bukan sekadar nama, tanahnya memang gelap, keras, dan dingin meski diterpa matahari. Konon, tempat itu dahulu menjadi lokasi pembuangan orang-orang yang dianggap membawa sial bagi desa. Cerita itu tak pernah ditulis, tapi diwariskan dari mulut ke mulut dengan peringatan yang sama. Jangan naik ke sana tanpa alasan yang benar. Rangga berangkat menjelang sore, mengendarai mobilnya hingga jalan tanah terakhir, lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Semakin tinggi ia melangkah, semakin sunyi suasana. Burung-burung tak berkicau. Angin bertiup aneh, seperti berputar-putar tanpa arah. Tanah di bawah kakinya terasa padat, hampir seperti batu, dan setiap langkah menimbulkan bunyi kering yang membuatnya tak nyaman. Di sebuah cekungan kecil di lereng itu, berdiri sebuah gubuk reot yang hampir menyatu dengan alam sekitarnya. Dindingnya dari anyaman bambu tua, atapnya miring dan ditindih batu-batu besar agar tak terangkat angin. Di depan gubuk, tergantung jimat-jimat yang terbuat dari tulang kecil, kain lusuh, dan potongan kayu berukir simbol-simbol asing. Rangga berhenti. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, melainkan karena naluri yang berteriak agar ia berbalik. Namun harga diri yang telah tercabik mendorongnya maju. Ia mengetuk tiang bambu dengan ragu. Pintu gubuk terbuka perlahan, seolah sudah menunggu. Dari dalam muncul sosok lelaki tua dengan rambut putih panjang yang dibiarkan tergerai, kulitnya keriput dan kecoklatan seperti tanah kering. Matanya kecil, cekung, namun tajam, tatapan yang terasa menelanjangi pikiran. Itulah Ki Suralodra. Kalau hanya ingin melihat, pulanglah, kata Ki Suralodra datar, suaranya serak namun tenang. Tempat ini bukan untuk orang yang setengah hati. Rangga menelan ludah. Aku datang karena ingin keadilan, katanya, mencoba terdengar tegas. Ki Suralodra tersenyum tipis, senyum yang tak mengandung kehangatan. Keadilan. Ia tertawa pelan. Yang datang ke sini biasanya menyebutnya begitu. Tapi yang mereka cari selalu sama, balasan. Tanpa mempersilakan, Ki Suralodra berbalik masuk ke gubuk. Entah mengapa, Rangga mengikutinya. Di dalam,
Ruangan sempit itu dipenuhi bau kemenyan, tanah basah, dan sesuatu yang lebih tua, bau waktu yang lama terkunci. Di sudut ruangan, terdapat lingkaran tanah dengan simbol-simbol digoreskan menggunakan arang dan darah yang sudah mengering. Ki Suralodra duduk bersila. Sebutkan namanya, katanya. Surya Ananta, jawab Rangga cepat, tanpa ragu lagi. Ki Suralodra memejamkan mata. Ia menggumamkan sesuatu yang tak bisa dipahami Rangga. Udara di dalam gubuk terasa berubah, lebih berat, seperti menekan paru-paru. Api lilin yang menyala di sudut ruangan tiba-tiba bergetar, meski tak ada angin. Ilmu yang kau minta bukan mainan, kata Ki Suralodra akhirnya. Santet bukan sekadar mengirim sakit. Ia adalah undangan. Kau mengundang kegelapan untuk masuk ke hidup orang lain, dan saat pintu itu terbuka, ia juga akan melihatmu. Rangga mengerutkan kening. Aku tak peduli, katanya. Apapun harganya. Ki Suralodra membuka mata, menatapnya lama. Itu yang selalu mereka katakan, ujarnya pelan. Padahal harga itu tak pernah hanya dibayar sekali. Ritual awal dilakukan malam itu juga. Rangga diminta duduk di luar gubuk, tepat di atas tanah hitam yang dingin. Ki Suralodra menyiapkan sesaji, tanah dari makam tua, potongan kuku, rambut, dan benda pribadi milik Rangga yang telah diminta sebelumnya. Di tengah lingkaran, Ki Suralodra menorehkan simbol dengan pisau kecil. Darah menetes dan meresap ke tanah seperti diserap dengan rakus. Mantra dilantunkan perlahan, nadanya naik turun, membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Ia merasa kepalanya pening, jantungnya berdetak tak beraturan. Dalam benaknya, bayangan Surya Ananta muncul, tersenyum, lalu memudar menjadi sosok tanpa wajah. Dengar baik-baik, kata Ki Suralodra di tengah ritual. Santet ini akan bekerja sesuai niatmu. Tapi hukum timbal balik tak pernah absen. Kau harus menyerahkan tumbal batin. Apa maksudmu? Tanya Rangga. Suaranya bergetar meski ia berusaha menutupinya. Ketentraman, jawab Ki Suralodra. Tidurmu tak akan lagi tenang. Pikiranmu akan selalu gelisah. Dan jika niatmu murni dari kebencian, maka kebencian itu akan kembali padamu dalam bentuk yang kau tak duga. Rangga terdiam. Untuk sesaat, keraguan muncul. Namun bayangan kekalahannya kembali membakar dada. Ia mengangguk. Ritual selesai menjelang malam benar-benar gelap. Ki Suralodra mengubur sesaji di lereng, tepat di bawah batu besar yang permukaannya hitam mengilap. Mulai malam ini, katanya, ikatan telah dibuat. Jangan berharap bisa membatalkannya. Saat Rangga turun dari lereng batu hitam, langkahnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ia merasa telah mengambil kembali kendali. Berat karena ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang tak bisa ia beri nama, namun terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Di kejauhan, angin berdesir melewati pepohonan kering, membawa serta doa-doa yang tak lagi suci. Dunia gelap telah membuka pintunya, dan Rangga Wisesa telah melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa setiap langkah ke dalam selalu dibalas dengan jalan pulang yang lebih menyakitkan. Hari pelantikan Surya Ananta datang dengan matahari yang terasa menyengat lebih tajam dari biasanya. Langit desa Watuening membentang pucat tanpa awan, seolah bahkan langit pun ikut menahan napas. Balai desa dihias sederhana, kain putih dan hijau tergantung di tiang-tiang kayu tua, bunga-bunga kertas menempel di dinding yang mulai mengelupas. Tak ada kemewahan. Namun suasana dipenuhi harapan yang nyaris terasa kasat mata. Warga berdatangan sejak pagi. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka punya, meski sebagian telah memudar warnanya dimakan usia dan kemarau. Di wajah-wajah itu terpantul kelelahan panjang, tetapi juga secercah keyakinan baru. Surya berdiri di depan balai desa dengan pakaian lurah yang masih terasa asing di tubuhnya. Ia tersenyum, menyalami satu persatu warga, merasakan genggaman tangan yang keras karena kerja ladang dan harapan yang diselipkan tanpa kata. Pelantikan berlangsung hikmat. Kata-kata sumpah diucapkan dengan lantang, menggema di ruangan yang sunyi. Saat Surya mengucapkannya, dadanya bergetar, bukan oleh rasa bangga, melainkan oleh beban tanggung jawab yang mendadak terasa nyata. Ia berjanji pada dirinya sendiri, pada warga, dan pada tanah yang telah membesarkannya, bahwa ia tak akan menjadi lurah yang melupakan asal-usulnya. Namun, di antara tepuk tangan yang mengiringi akhir acara, Surya merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada tatapan yang tak ikut bertepuk, tak ikut bersorak. Tatapan itu dingin,
menusuk dari arah yang tak bisa ia pastikan. Ia menoleh sekilas ke sudut balai desa, ke pintu, keluar jendela. Tak ada siapa-siapa. Hanya debu yang berterbangan diterpa cahaya siang. Ia mengabaikannya, menganggapnya kelelahan. Sore hari, Surya pulang ke rumahnya yang sederhana. Rumah itu berdiri di pinggir desa, tak jauh dari sawah kering yang kini hanya ditumbuhi rumput liar. Istrinya, Laksmi, menyambut dengan senyum hangat meski garis cemas tak sepenuhnya bisa disembunyikan dari wajahnya. Mereka makan malam dengan tenang, membicarakan rencana-rencana kecil, irigasi, pendataan warga, kunjungan ke dusun terpencil. Semuanya terasa normal, terlalu normal untuk sebuah hari yang seharusnya menjadi titik balik besar. Malam turun perlahan. Suara jangkrik memenuhi udara, lebih nyaring dari biasanya. Angin berdesir membawa aroma tanah kering yang pahit. Surya berbaring lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah oleh acara seharian penuh. Laksmi sudah lebih dulu terlelap di sisinya. Tidur datang cepat, namun kedamaian tak ikut serta. Dalam mimpinya, Surya berdiri di tengah ladang luas. Ladang itu adalah ladang Watuening, namun dalam keadaan yang jauh lebih mengenaskan. Tanahnya terbelah dalam retakan-retakan besar, menganga seperti mulut yang kehausan. Tanaman padi mengering dan menghitam, daunnya rapuh dan patah hanya dengan sentuhan angin. Matahari menggantung rendah, merah gelap, seolah akan jatuh dan membakar segalanya. Surya melangkah maju, memanggil nama-nama warga, namun suaranya hilang ditelan udara. Di kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di antara kabut tipis yang merayap di atas tanah. Sebuah sosok hitam, tinggi, tak berbentuk jelas. Tubuhnya seperti bayangan yang terlalu pekat untuk menjadi sekadar bayangan. Sosok itu tak bergerak, namun Surya tahu, ia sedang diperhatikan. Semakin Surya mencoba mendekat, semakin berat langkahnya, seperti tanah itu menahannya. Dada Surya mulai terasa sesak, napasnya pendek-pendek. Sosok hitam itu perlahan mengangkat sesuatu yang menyerupai tangan, dan saat itulah Surya merasakan tekanan hebat menghantam dadanya, seperti ada beban besar yang dijatuhkan tepat di atas jantungnya. Surya terbangun dengan teriakan tertahan. Ia duduk tegak di tempat tidur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya tersengal, dadanya terasa nyeri dan berat, seolah masih ditindih sesuatu yang tak terlihat. Tangannya meraba dada, memastikan jantungnya masih berdetak. Laksmi terbangun, panik melihat wajah suaminya yang pucat. "Kamu kenapa?" tanya Laksmi cemas. Surya menggeleng, berusaha menenangkan napasnya. "Mimpi buruk," jawabnya akhirnya, meski kata-kata itu terasa terlalu sederhana untuk apa yang ia alami. Ia tak menceritakan detailnya. Entah mengapa, menyebutkan sosok hitam itu terasa seperti mengundangnya kembali. Ia kembali berbaring, namun tidur tak mau datang lagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan ladang kering itu muncul, lengkap dengan rasa sesak yang belum sepenuhnya pergi. Hingga fajar menyingsing, Surya hanya terjaga, menatap langit-langit rumah yang retak halus. Keesokan harinya, tubuh Surya terasa lemah. Dadanya masih terasa berat, meski tak sesakit malam sebelumnya. Ia mencoba mengabaikannya, menyalahkan stres dan kelelahan. Namun jauh di dalam dirinya, ada firasat yang sulit ditepis, bahwa pelantikan itu bukan hanya awal dari tugas sebagai lurah, melainkan juga awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di luar rumah, ladang-ladang Watuening tetap kering, retak, dan sunyi. Dan di antara retakan itu, sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak, perlahan namun pasti, mengikuti langkah lurah baru yang belum menyadari bahwa jabatannya telah mengundang bayangan untuk ikut menetap di hidupnya. Pagi di Watuening datang dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Matahari terbit tanpa belas kasihan. Cahayanya jatuh tegak lurus ke tanah yang kering, memantulkan panas yang membuat udara bergetar. Namun bagi Surya Ananta, pagi itu terasa berbeda. Tubuhnya terasa berat, seperti baru saja melewati perjalanan panjang tanpa istirahat. Napasnya pendek-pendek, dan setiap tarikan terasa menyisakan nyeri samar di dada. Surya berdiri di depan cermin kayu tua di kamar mandi rumahnya. Cahaya matahari menembus celah jendela kecil, menerangi tubuhnya yang basah oleh keringat. Saat ia mengusap dada dengan handuk, tangannya terhenti. Di kulit dadanya, tepat di atas jantung, tampak noda kehitaman, tak besar, namun jelas tidak biasa. Warnanya bukan seperti memar biru atau lebam biasa. Hitamnya pekat, dengan tepi yang tak beraturan,
seolah kulit itu pernah dicengkeram sesuatu dengan tenaga yang tak manusiawi. Surya menatapnya lama. Ia menekan pelan noda itu. Tidak terlalu sakit, namun terasa dingin, seperti menyentuh kulit yang bukan miliknya sendiri. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ingatan akan mimpi ladang kering dan sosok hitam itu kembali menghantam benaknya dengan keras. "Mas?" Suara Laksmi terdengar dari luar kamar mandi, penuh kekhawatiran. Surya segera mengenakan kaos, menutup noda itu. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat, meski suaranya sendiri terdengar kurang meyakinkan. Namun hari itu menjadi awal dari perubahan yang tak bisa ia abaikan. Saat menjalani aktivitas sebagai lurah, menerima warga, mengunjungi dusun, meninjau sawah, Surya merasa energinya terkuras lebih cepat dari biasanya. Langkahnya sering goyah, pandangannya berkunang-kunang, dan dadanya sesekali terasa seperti ditekan dari dalam. Warga memperhatikan. Bisik-bisik mulai muncul, meski masih ditahan oleh rasa sungkan. Laksmi memaksa Surya pergi ke puskesmas keesokan harinya. Bangunan kecil itu berdiri di pinggir jalan utama desa, catnya memudar dan kipas anginnya berderit pelan. Dokter memeriksa Surya dengan seksama, tekanan darah, detak jantung, paru-paru. Semua terlihat normal. Bahkan saat Surya menunjukkan noda hitam di dadanya, dokter hanya mengernyitkan kening. "Mungkin reaksi kulit atau memar," katanya ragu. "Atau kelelahan. Bapak baru menjabat, mungkin stres." Surya menerima penjelasan itu, meski hatinya menolak. Ia tahu stres tak meninggalkan bekas seperti ini. Obat-obatan diberikan, vitamin, pereda nyeri. Namun hari-hari berlalu, dan kondisi Surya bukannya membaik, justru semakin memburuk. Noda hitam itu perlahan melebar. Garis-garis halus seperti urat gelap mulai menjalar di sekitarnya. Samar namun nyata jika diperhatikan dengan saksama. Setiap malam, mimpi buruk datang tanpa diundang. Selalu ladang kering itu. Selalu sosok hitam yang berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Selalu rasa sesak yang membuatnya terbangun dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Surya mulai jarang keluar rumah. Tubuhnya melemah seiring hari berganti, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Warga mulai berbisik lebih terbuka. Di warung kopi, di tepi sawah, di bawah pohon asem tua, nama Surya disebut dengan nada khawatir bercampur takut. "Penyakit apa itu?" tanya seseorang. "Bukan penyakit biasa," sahut yang lain pelan. "Dulu pernah ada yang begitu." Cerita-cerita lama yang sempat terkubur mulai muncul kembali. Tentang orang-orang yang jatuh sakit tanpa sebab, tentang noda hitam di tubuh, tentang mimpi buruk yang menjadi nyata. Tak ada yang berani menyebut satu kata itu dengan jelas, tapi semua orang memikirkannya. Santet. Laksmi merasakan perubahan itu bukan hanya pada tubuh Surya, tapi juga pada suasana rumah mereka. Rumah terasa lebih dingin di malam hari, meski udara panas. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Kadang terdengar suara langkah pelan di luar jendela. Namun saat dicek, tak ada siapa-siapa. Laksmi mulai menyalakan lampu sepanjang malam, seolah cahaya bisa mengusir sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat Surya tertidur dengan napas berat, Laksmi memberanikan diri membuka kaus suaminya. Noda hitam itu kini tampak lebih jelas, lebih hidup. Ia terlihat seperti bayangan yang menempel di kulit, bukan bagian dari tubuh Surya. Laksmi menutup mulutnya menahan tangis. Ketakutan yang selama ini ia tekan akhirnya runtuh. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau obat-obatan. Dan semakin lama mereka berpura-pura ini hanyalah penyakit biasa, semakin kuat sesuatu itu mencengkeram. Di luar rumah, malam Watuening terasa semakin sunyi. Jangkrik berhenti berbunyi sejenak, seolah ikut menyimak penderitaan lurah baru mereka. Dan di balik noda hitam yang terus melebar, sesuatu yang kelaparan perlahan menuntaskan pekerjaannya, menggerogoti tubuh, harapan, dan keyakinan bahwa manusia selalu berkuasa atas nasibnya sendiri. Pagi itu, kabut tipis menggantung rendah di atas desa Watuening, meski matahari sudah naik cukup tinggi. Kabut itu tidak tebal, namun cukup untuk membuat desa tampak seperti terpisah dari dunia luar, seolah Watuening sedang diselimuti lapisan waktu yang berbeda. Di rumah Surya Ananta, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Laksmi duduk di samping tempat tidur suaminya, memandangi wajah Surya yang pucat dan cekung. Napasnya masih teratur, tetapi dangkal,
seolah setiap tarikan adalah usaha yang harus diperjuangkan. Sudah hampir seminggu Surya tak keluar rumah. Obat-obatan dari puskesmas habis tanpa hasil. Dokter kecamatan yang sempat datang pun hanya mengulang kesimpulan yang sama. Tak ada kelainan medis yang bisa dijelaskan. Kata-kata itu, alih-alih menenangkan, justru menambah beban di dada Laksmi. Ketika tak ada penjelasan, ruang kosong itu dengan mudah diisi oleh ketakutan. Pagi itu, Mbah Trawaka datang. Tak ada yang mengundangnya secara resmi. Sesepuh desa itu seolah tahu kapan harus melangkah. Tubuhnya kurus dan bungkuk dimakan usia. Rambutnya putih seluruhnya, diikat sederhana di belakang kepala. Ia berjalan dengan tongkat kayu tua yang ujungnya sudah mengilap karena terlalu sering menyentuh tanah. Setiap langkahnya pelan, namun mantap, seakan tanah Watuening masih mengenalnya. Laksmi terkejut saat melihat Mbah Trawaka berdiri di depan rumah. Ada rasa lega sekaligus takut yang bercampur di dadanya. Sesepuh itu jarang turun tangan kecuali jika sesuatu benar-benar dianggap gawat. Mbah Trawaka masuk tanpa banyak bicara. Pandangannya menyapu ruangan, berhenti cukup lama di arah kamar Surya. Udara di dalam rumah terasa berubah, lebih dingin, lebih hening. Saat ia mendekat ke tempat tidur Surya, Laksmi memperhatikan bagaimana wajah Mbah Trawaka menegang perlahan, keriput-keriput di dahinya semakin dalam. "Bukalah bajunya," kata Mbah Trawaka pelan. Laksmi ragu sejenak, lalu menurut. Saat noda hitam di dada Surya terlihat jelas, Mbah Trawaka menghela napas panjang. Bukan napas kaget, melainkan napas seseorang yang menemukan apa yang ia takutkan. "Ini bukan sakit biasa," ucapnya akhirnya. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Laksmi menunduk, air mata mengalir tanpa suara. Mbah Trawaka mengangkat tangannya perlahan, tidak menyentuh noda itu, hanya mendekatkan telapak tangannya beberapa jengkal di atas kulit Surya. Ia memejamkan mata, bibirnya bergerak menggumamkan doa-doa lama yang tak lagi dikenal generasi muda. "Dulu," kata Mbah Trawaka, membuka mata, "Watuening pernah dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyeimbangkan." Ia duduk di kursi kayu dekat tempat tidur, tongkatnya disandarkan ke dinding. Suaranya pelan, namun setiap kata terdengar jelas, seolah rumah itu sendiri ikut mendengarkan. "Ilmu hitam bukan hal baru di desa ini, tapi leluhur kita tidak bodoh. Mereka tahu, kalau hanya ada yang menyerang, desa akan hancur. Maka diciptakanlah ajian penyeimbang. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memutus." Laksmi mengangkat wajahnya. "Ajian apa, Mbah?" Mbah Trawaka terdiam sejenak, seolah menimbang apakah nama itu masih pantas disebut. "Nama itu sudah lama dilupakan," katanya akhirnya. "Bukan karena lemah, tapi karena terlalu berat risikonya. Orang-orang menyebutnya Ajian Nuswantoro." Nama itu terasa asing, namun sekaligus berat, seperti membawa gema masa lalu yang terkubur. Mbah Trawaka melanjutkan, suaranya sedikit bergetar bukan karena usia, melainkan karena ingatan. "Ajian ini tidak bekerja dengan kebencian. Ia menuntut keteguhan hati. Siapapun yang menggunakannya harus siap kehilangan sesuatu dari dirinya. Itulah sebabnya tak banyak yang mau mewarisinya." Laksmi menelan ludah. "Masih adakah yang bisa?" Mbah Trawaka mengangguk pelan. "Masih ada satu penjaga. Orang terakhir yang mau memikul beban itu." Ia menyebut nama yang jarang terdengar di desa, Jatmi Karana. Laksmi mengenal nama itu samar-samar. Seorang petani tua yang tinggal di batas hutan, jauh dari keramaian. Orang-orang menyebutnya aneh, penyendiri, bahkan ada yang bilang ia membawa sial. Namun Mbah Trawaka menyebutnya dengan nada hormat. "Jatmi Karana bukan orang sembarangan," kata Mbah Trawaka. "Ia memilih menjauh karena tahu harga yang harus dibayar. Tapi jika ajian ini tidak diaktifkan, maka yang mengirim santet akan terus menarik nyawa Surya pelan-pelan." Kata santet akhirnya diucapkan dengan jelas. Tidak ada lagi upaya menyamarkannya. Laksmi menggigil. Meski kata itu telah lama berputar di benaknya, mendengarnya secara langsung tetap terasa seperti pintu yang dibanting terbuka. Mbah Trawaka bangkit, berdiri di samping tempat tidur Surya. Ia meletakkan tangan tuanya di dahi lurah itu, berdoa singkat. "Leluhur sudah memberi tanda," katanya pelan. "Lewat mimpi, lewat noda itu. Mereka tidak bisa bicara,
Tapi mereka mengaku. Mereka minta kita tidak menutup mata. Di luar rumah, angin berembus membawa bau tanah kering. Pohon-pohon tua di halaman bergesek pelan, seperti berbisik satu sama lain. Laksmi memandang wajah Surya, yang kini tampak lebih rapuh dari sebelumnya, dan menyadari bahwa perjuangan mereka telah melampaui batas dunia yang selama ini ia pahami. Ketika Mbah Trawaka melangkah pergi, tongkatnya mengetuk tanah dengan irama pelan. Laksmi tahu satu hal dengan pasti, masa lalu desa yang selama ini terkubur tak lagi bisa diabaikan. Untuk menyelamatkan Surya, mereka harus membuka kembali pintu yang telah lama ditutup, dan menghadapi warisan leluhur yang tak pernah benar-benar mati. Dan di antara kabut pagi yang perlahan terangkat, desa Watuening kembali terhubung dengan akarnya, akar yang menyimpan kekuatan, sekaligus konsekuensi yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Batas hutan Watuening bukanlah garis yang jelas. Ia bukan ditandai pagar atau patok, melainkan oleh perubahan suasana yang langsung terasa. Tanah yang semula kering dan berdebu perlahan menjadi lebih lembab, ditumbuhi lumut dan akar-akar pohon yang mencuat seperti urat-urat raksasa. Udara berubah lebih dingin, lebih berat, dan suara desa seakan tertelan oleh rapatnya pepohonan tua yang berdiri rapat seperti penjaga bisu. Laksmi melangkah pelan menyusuri jalan setapak itu, ditemani Mbah Trawaka. Tongkat sesepuh desa itu sesekali mengetuk akar atau batu, seolah memberi isyarat pada tanah bahwa mereka datang dengan maksud baik. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan dunia yang dikenal, masuk ke ruang yang tak sepenuhnya bersahabat bagi manusia. Dia tidak suka didatangi, kata Mbah Trawaka tanpa menoleh. Apalagi untuk urusan seperti ini. Laksmi mengangguk, meski tenggorokannya terasa kering. Ia menggenggam selendang di dadanya erat-erat, seolah kain itu bisa melindunginya dari rasa takut yang perlahan merayap. Dalam benaknya terbayang wajah Surya yang semakin hari semakin pucat. Itu saja yang membuatnya terus melangkah. Di sebuah tanah lapang kecil di tepi hutan, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana. Dindingnya kusam, atapnya dari daun kering yang ditumpuk rapi. Di sekeliling rumah itu, tanaman tumbuh liar namun terawat, umbi-umbian, tanaman obat, dan beberapa pohon pisang yang berbuah kecil namun lebat. Tak ada pagar, namun tempat itu terasa lebih tertutup daripada rumah berpagar besi sekalipun. Seorang lelaki tua sedang mencangkul tanah tak jauh dari rumah. Tubuhnya kurus namun tegap, gerakannya pelan tapi mantap. Rambutnya memutih, dibiarkan pendek, dan wajahnya dipenuhi garis-garis keras seperti bekas pahatan waktu. Ia berhenti mencangkul sebelum Mbah Trawaka sempat membuka mulut, seolah sudah tahu mereka datang. "Sudah kukira kalian akan datang," katanya datar, tanpa senyum. "Itulah Jatmika Rana." Tatapannya tenang, namun ada kedalaman yang membuat Laksmi tanpa sadar menunduk. Mata itu bukan mata orang yang hidup biasa. Ia seperti menyimpan terlalu banyak hal yang tak ingin lagi diingat. "Kami tak ingin mengganggu," ujar Mbah Trawaka perlahan. "Tapi desa sedang memanggilmu." Jatmika meletakkan cangkulnya, lalu duduk di balok kayu. Ia menatap hutan di belakang rumahnya, bukan ke arah tamunya. "Desa hanya memanggil saat butuh," katanya, "dan melupakan saat bahaya sudah lewat." Laksmi memberanikan diri bicara. Ia menceritakan kondisi Surya, mimpi buruk, noda hitam, tubuh yang melemah. Saat kata santet diucapkan, Jatmika memejamkan mata. Rahangnya mengeras, dan untuk sesaat, ia tampak jauh lebih tua dari usianya. "Ajian Nuswantoro," katanya lirih, seolah menyebut nama orang mati. "Aku tahu." Ia berdiri, berjalan ke sudut rumah, lalu kembali membawa sebuah kain lusuh yang dibungkus rapi. Ia tidak membukanya, hanya meletakkannya di atas meja kayu kasar. "Itu bukan senjata," katanya. "Itu perjanjian." Jatmika akhirnya menatap Laksmi dan Mbah Trawaka. "Kalian tahu kenapa aku tinggal di sini? Karena aku sudah melihat apa yang terjadi pada orang yang mencoba menyeimbangkan dunia dengan tubuhnya sendiri." Ia menarik napas panjang. "Ajian itu tidak membunuh lawanmu. Ia memutus. Tapi yang memutus harus berdiri di tengah arus. Dan arus itu tidak selalu mengizinkanmu kembali." Mbah Trawaka menunduk. Ia tahu apa yang akan dikatakan Jatmika selanjutnya. "Ritual itu bisa berakhir dengan kematian," ujar Jatmika tanpa basa-basi. "Bukan kematian yang dramatis, tapi kematian yang tenang. Tubuh menyerah karena sudah terlalu banyak menahan." Laksmi merasakan lututnya melemah.
Kalau itu satu-satunya cara menyelamatkan suami saya, katanya dengan suara bergetar. Jangan, potong Jatmika cepat. Untuk pertama kalinya, emosinya terlihat. Jangan menjadikan nyawa orang lain sebagai syarat hidup kalian. Itu bukan keadilan. Itu hanya memindahkan penderitaan. Keheningan jatuh di antara mereka. Angin berdesir, membuat daun-daun bergerak seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Jatmika menatap tanah, lalu kembali ke hutan. Aku sudah memilih untuk tidak lagi terlibat, katanya pelan. Biar desa belajar menghadapi akibat pilihannya sendiri. Ia kembali mengambil cangkulnya. Tanda pembicaraan selesai. Namun sebelum Laksmi dan Mbah Trawaka pergi, Jatmika menambahkan, suaranya hampir tak terdengar. Tapi kalau kalian tetap memaksa, pahami satu hal. Ajian Nuswantoro tidak memilih siapa yang hidup atau mati. Ia hanya menuntut keseimbangan. Dan keseimbangan selalu minta bayaran yang setimpal. Mereka meninggalkan batas hutan dengan hati yang lebih berat daripada saat datang. Di belakang mereka, Jatmika Rana kembali mencangkul tanahnya. Sosok sunyi yang berdiri di antara masa lalu dan masa kini, penjaga terakhir ilmu yang bisa menyelamatkan, sekaligus menghancurkan. Di kejauhan, Surya Ananta terbaring dengan napas yang semakin lemah, sementara waktu terus berjalan tanpa belas kasihan. Dan di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, satu keputusan besar menunggu untuk diambil, keputusan yang akan menentukan apakah kejujuran pantas ditebus dengan nyawa orang lain, atau dibiarkan mati bersama pengharapan yang terlalu rapuh. Tanah mati itu terletak di sisi timur hutan, sebuah lapangan kecil yang tak pernah ditanami sejak puluhan tahun lalu. Tak ada yang berani mengolahnya. Meski kemarau membuat setiap jengkal tanah begitu berharga, orang-orang tua berkata tanah itu tidak mau menerima kehidupan. Apapun yang ditanam akan layu sebelum sempat tumbuh. Rumput pun enggan bertahan lama. Di sanalah Jatmika Rana akhirnya berdiri malam itu, menatap hamparan tanah hitam yang terasa dingin meski udara masih menyimpan sisa panas siang hari. Langit gelap tanpa bintang. Bulan tertutup awan tebal, membuat malam terasa lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup tidak menentu, berputar-putar rendah di atas tanah, membawa aroma tanah busuk dan daun kering. Laksmi berdiri di pinggir lapangan bersama Mbah Trawaka. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa di tenggorokan. Surya dibaringkan di atas tikar pandan tua di tengah lapangan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat keabu-abuan, dan napasnya terdengar pendek, seperti orang yang terus-menerus kehabisan udara. Jatmika berlutut di dekat Surya. Ia membuka kain lusuh yang dibawanya. Di dalamnya terdapat benda-benda yang tampak sederhana namun memancarkan kesan tua dan berat. Sebilah keris pendek berwarna kusam, segenggam tanah dari 4 penjuru desa, benang putih yang sudah menguning, dan secari kain hitam yang dipenuhi simbol-simbol asing. Tangannya bergerak tenang, seolah setiap gerakan telah dihafalnya sejak lama. Setelah ini dimulai, katanya tanpa menoleh, tidak ada yang boleh masuk ke lingkaran. Apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, jangan mendekat. Mbah Trawaka mengangguk pelan. Laksmi menggigit bibirnya, menahan dorongan untuk berteriak menghentikan semuanya. Lingkaran ritual digambar di tanah dengan campuran arang dan darah ayam hitam yang baru saja disembelih. Saat garis terakhir ditarik, udara di sekitar lapangan berubah. Suara jangkrik menghilang mendadak. Angin berhenti. Keheningan jatuh begitu berat, seolah dunia menahan napas. Jatmika mulai melantunkan mantra. Bahasanya bukan bahasa yang dikenal Laksmi atau Mbah Trawaka. Namun setiap suku kata terasa menghantam udara, membuat bulu kuduk berdiri. Tanah di dalam lingkaran bergetar halus. Noda hitam di dada Surya tampak bergerak, berdenyut seperti makhluk hidup yang terbangun dari tidur panjang. Tiba-tiba, suhu turun drastis. Napas Laksmi berubah menjadi embun tipis. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan memanjang di tepi lapangan, meski tak ada cahaya yang cukup untuk menciptakannya. Bayangan itu bergerak, merayap mendekat ke arah lingkaran, seperti tangan-tangan yang ingin meraih sesuatu. Surya mengerang. Tubuhnya melengkung ke atas, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari dadanya, noda hitam itu menghitam semakin pekat. Garis-garisnya menjalar cepat seperti akar liar. Jatmika menancapkan keris ke tanah di sisi kepala Surya. Suara logam menembus tanah terdengar nyaring, memecah keheningan. Saat itulah jeritan terdengar. Bukan jeritan yang keluar dari mulut siapapun.
Tidak ada suara yang benar-benar bisa ditangkap telinga. Namun semua orang yang berada di sana merasakannya di dalam kepala. Jeritan tanpa suara, penuh rasa sakit dan amarah, menggema langsung di dada dan tengkorak. Laksmi terjatuh berlutut, menutup telinganya. Meski ia tahu itu tak akan menghentikannya. Bayangan-bayangan di tepi lapangan meronta. Bentuknya berubah-ubah, kadang menyerupai manusia, kadang hanya gumpalan hitam yang berdenyut. Angin kembali bertiup kencang, berputar mengelilingi lingkaran ritual, membawa debu dan daun kering yang beterbangan liar. Jatmika meningkatkan lantunan mantranya. Suaranya kini terdengar serak, seperti dipaksa keluar dari tenggorokan yang menahan terlalu banyak beban. Darah menetes dari hidungnya, membasahi tanah, menyatu dengan garis ritual. Tubuhnya bergetar. Namun ia tetap duduk tegak, kedua tangannya terangkat, telapak menghadap surya. Putus, katanya lantang, satu kata yang terasa lebih berat daripada seluruh mantra sebelumnya. Tanah bergetar lebih keras. Dari dada surya, bayangan hitam itu seperti tercabut paksa, membentuk sosok yang berusaha mempertahankan diri. Sosok itu meronta, seolah tak ingin dilepaskan, mengeluarkan jeritan tanpa suara yang semakin menusuk. Untuk sesaat, Laksmi melihat wajah samar di dalam kegelapan itu, wajah penuh kebencian yang bukan milik surya. Benturan energi terasa seperti gelombang. Laksmi dan Mbah Trawaka terlempar mundur. Lampu-lampu minyak di sekitar lapangan padam satu persatu. Dalam kegelapan total, hanya suara napas berat Jatmika yang terdengar, bercampur dengan desiran angin yang kini seperti lolongan. Dengan satu tarikan napas panjang, Jatmika menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Lingkaran ritual menyala redup, cahaya pucat muncul dari garis-garis yang digambar. Bayangan itu tersedot ke dalam tanah, jeritannya terputus mendadak, seperti benang yang dipotong paksa. Keheningan kembali jatuh. Kali ini lebih dalam, lebih sunyi. Surya terkulai. Napasnya terdengar lebih teratur. Noda hitam di dadanya memudar perlahan, meninggalkan kulit pucat yang lemah, namun hidup. Angin berhenti. Bayangan-bayangan menghilang. Suara malam kembali, pelan dan ragu-ragu, seolah dunia sedang memastikan semuanya benar-benar selesai. Jatmika Rana masih duduk bersila. Bahunya turun, napasnya tersengal. Ia tersenyum tipis, senyum yang hampir tak terlihat. Tubuhnya tampak sangat lelah, seperti seseorang yang baru saja menyeberangi arus deras dan tahu bahwa ia mungkin tak akan pernah kembali dengan cara yang sama. Di tanah mati itu, pertarungan tak kasat mata telah berakhir. Santet telah diputus. Namun hukum keseimbangan telah bergerak. Dan seperti yang telah diperingatkan sejak awal, apa yang diambil dari kegelapan tak pernah benar-benar pergi tanpa meninggalkan bayaran. Pagi di desa Watuening datang dengan keheningan yang aneh. Matahari terbit seperti biasa, menyinari ladang-ladang kering dan rumah-rumah tua, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah udara membawa sisa getaran dari malam sebelumnya. Warga bangun dengan perasaan gelisah tanpa tahu sebabnya, seperti setelah mimpi buruk yang tak bisa diingat sepenuhnya. Di rumah besarnya di ujung desa, Rangga Wisesa terbangun dengan jeritan parau. Ia terjatuh dari ranjang, tubuhnya menghantam lantai dingin dengan bunyi berat. Napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya meski pagi masih sejuk. Matanya terbuka lebar, namun pandangannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tak ada di ruangan itu. Sejak malam sebelumnya, tidur Rangga berubah menjadi siksaan. Mimpi-mimpi datang bertubi-tubi, jauh lebih nyata dari sekadar bunga tidur. Ia melihat ladang kering yang sama, retak, hitam, dan mati. Namun kali ini ia berdiri sendirian di tengahnya. Dari tanah, tangan-tangan hitam mencuat, mencengkeram pergelangan kakinya. Saat ia berteriak, tak ada suara yang keluar. Dan di kejauhan, ia melihat sosok yang sama seperti dalam bayangannya dulu. Namun kini sosok itu menoleh, memperlihatkan wajahnya sendiri. Rangga merangkak menuju cermin besar di kamarnya. Tangannya gemetar saat menarik kemeja yang menempel di tubuhnya. Di dada kirinya, tepat di tempat jantung berdetak liar, muncul noda kehitaman. Bentuknya tidak rata, warnanya pekat, dan terasa dingin saat disentuh. Rangga mundur terhuyung, membentur lemari. Nafasnya tercekik oleh ketakutan yang selama ini ia anggap hanya milik orang-orang lemah. Tidak, tidak mungkin, gumamnya berulang-ulang. Namun tubuhnya tak lagi mendengarkan penyangkalan. Sepanjang hari itu, Rangga muntah tanpa henti.
Kepalanya terasa seperti dipalu dari dalam, dan dadanya sesak seolah ada beban besar yang menekan tanpa henti. Setiap kali ia memejamkan mata, jeritan tanpa suara itu kembali menggema di kepalanya. Bayangan-bayangan hitam muncul di sudut pandangannya, bergerak cepat lalu menghilang. Orang-orang kandangnya mulai khawatir. Rangga yang biasanya lantang memerintah kini terbaring lemah. Tubuhnya menggigil, matanya cekung dan merah. Dokter kecamatan dipanggil, lalu dokter dari kota. Pemeriksaan dilakukan, infus dipasang, obat diberikan. Namun hasilnya sama seperti yang dialami Surya dulu, tak ada penjelasan medis. Kabar sakitnya Rangga menyebar cepat. Warga mulai mengaitkan satu persatu potongan kejadian. Lurah baru yang hampir mati tanpa sebab. Ritual di tanah mati yang diam-diam disaksikan sebagian orang. Dan kini, pengusaha ternak yang kalah pilkades tergeletak dengan gejala yang sama. Bisikan berubah menjadi keyakinan. Malam ketiga, Rangga mengalami puncaknya. Tubuhnya kejang hebat. Matanya terbuka lebar namun tak fokus. Dari mulutnya keluar kata-kata tak beraturan. Permohonan, makian, pengakuan. Semuanya bercampur menjadi suara parau yang memecah keheningan rumah besar itu. Ia menangis seperti anak kecil, mencengkeram spray, memohon agar sesuatu yang tak terlihat itu berhenti. Aku salah, ratapnya. Keesokan harinya, saat matahari baru setinggi tombak, Rangga meminta sesuatu yang tak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Ia minta dibawa ke balai desa. Tubuhnya lemah, harus dipapah 2 orang. Wajahnya tirus, kulitnya pucat, dan noda hitam di dadanya kini tak lagi bisa disembunyikan. Warga berkumpul, awalnya karena rasa ingin tahu, lalu karena firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Rangga berdiri di depan mereka, gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tatapannya berkeliling, bertemu dengan mata-mata yang dulu ia beli dengan uang, yang kini menatapnya dengan jarak dan takut. Aku, suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan sisa tenaga yang ia punya. Aku yang mengirim santet itu. Kerumunan bergemuruh. Beberapa orang menutup mulut, yang lain mundur selangkah. Nama Surya Ananta disebut. Nama Ki Suralodra terucap dari bibir Rangga dengan suara gemetar. Ia menceritakan semuanya, dari malam kekalahan, perjalanan ke Batu Hitam, ritual gelap, hingga kebencian yang membutakan pikirannya. Aku pikir uang bisa membeli segalanya, katanya sambil terisak. Tapi aku salah. Ada hal-hal yang tidak mau dibeli. Tubuh Rangga akhirnya menyerah. Ia jatuh berlutut, tangisnya pecah di hadapan warga. Tak ada yang menyentuhnya. Tak ada yang menghiburnya. Yang tersisa hanyalah keheningan berat, di mana setiap orang menyadari satu kebenaran pahit. Hukum itu ada, meski tak selalu terlihat. Di kejauhan, Surya Ananta mulai pulih perlahan. Napasnya lebih kuat, matanya kembali jernih. Namun di desa Watuening, tak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah kesadaran sunyi bahwa setiap niat gelap akan selalu menemukan jalannya kembali pada pengirimnya. Dan Rangga Wisesa, dengan tubuh yang perlahan runtuh dan jiwa yang hancur oleh penyesalan, menjadi bukti hidup, atau mungkin lebih tepatnya, bukti yang tersisa, bahwa hukum balik tak pernah bisa dihindari, hanya ditunda sampai waktunya tiba. Hujan turun untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan kemarau menyiksa desa Watuening. Tidak deras, tidak pula lama, namun cukup untuk membuat tanah yang retak-retak itu mengeluarkan aroma basah yang asing dan menenangkan. Warga keluar rumah, menengadahkan wajah, membiarkan tetes-tetes air membasahi kulit mereka. Sebagian menangis tanpa suara, bukan semata karena hujan, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata akhirnya terasa usai. Di rumah dinas lurah, Surya Ananta terbaring lemah namun bernapas dengan tenang. Dadanya kini bersih. Noda hitam yang dulu seperti cengkeraman kematian telah lenyap, menyisakan bekas samar yang kelak akan menjadi pengingat seumur hidup. Matanya terbuka perlahan, menatap langit-langit rumah dengan kesadaran yang terasa berbeda. Ia hidup, namun tidak lagi menjadi orang yang sama. Laksmi duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan suaminya erat-erat, seolah takut keajaiban ini bisa runtuh bila dilepaskan. Tangisnya pecah saat Surya akhirnya mampu menyebut namanya dengan suara parau. Tangis lega, tangis syukur, bercampur dengan rasa duka yang belum menemukan bentuk. Karena tidak semua orang kembali dari malam itu. Jatmikarana ditemukan tak bernyawa di gubuk kecilnya di batas hutan saat fajar menyingsing.
Tubuhnya terbaring rapi di atas tikar anyaman tua. Wajahnya tampak tenang, hampir seperti orang yang sedang tidur pulas. Tak ada luka, tak ada darah, hanya senyum tipis yang membeku di sudut bibirnya. Seolah ia telah menunaikan sesuatu yang lama ia pikul dan akhirnya boleh beristirahat. Mbah Trawaka adalah orang pertama yang melihat jasad itu. Ia berlutut lama, menundukkan kepala, lalu berbisik lirih, ia membayar lunas. Kabar wafatnya Jatmika menyebar cepat. Tak ada jeritan histeris, tak ada keramaian berlebihan. Warga datang satu persatu, membawa bunga liar, daun sirih, atau sekadar doa dalam diam. Mereka yang dulu menganggapnya aneh, penyendiri, bahkan ditakuti, kini berdiri dengan kepala tertunduk. Baru setelah ia pergi, semua menyadari betapa mahal harga yang telah ia bayarkan. Pemakaman Jatmika dilakukan sederhana, sesuai wasiat yang ia titipkan pada Mbah Trawaka bertahun-tahun lalu. Ia dimakamkan di pinggir hutan, menghadap ke arah tanah mati tempat ritual dilakukan. Tak ada nisan mewah, hanya batu alam dan sebatang kayu tua bertuliskan namanya. Namun bagi warga Watuening, tempat itu menjadi penanda. Di sanalah seseorang memilih mati agar yang lain bisa hidup. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, seperti desa yang sedang belajar bernapas kembali. Rangga Wisesa tak pernah lagi terlihat di balai desa. Tubuhnya masih hidup, namun jiwanya runtuh. Ia meninggalkan Watuening dalam diam, tanpa harta yang dulu dibanggakannya, tanpa pengaruh, membawa sisa-sisa rasa bersalah yang akan menemaninya entah sampai kapan. Surya Ananta kembali menjalankan tugasnya sebagai lurah setelah benar-benar pulih. Namun cara ia berdiri, berbicara, dan memandang warganya berubah. Tak ada lagi pidato berapi-api atau janji yang melambung tinggi. Ia lebih banyak mendengar. Lebih sering berjalan kaki menyusuri ganggang sempit, duduk di beranda warga, menyerap keluh kesah tanpa jarak. Ia menolak pemberian yang berbau pamrih, menolak amplop, menolak fasilitas berlebihan. Setiap keputusan dibuat terbuka, dibicarakan bersama. Saat seseorang bertanya mengapa ia begitu keras pada dirinya sendiri, Surya hanya menjawab pelan, karena jabatan ini sudah dibayar. Dan aku tidak ingin membayarnya dua kali. Desa Watuening perlahan berubah. Bukan menjadi desa kaya raya, bukan pula desa tanpa masalah, tetapi menjadi desa yang lebih jujur pada dirinya sendiri. Warga belajar bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan beban yang harus dipikul dengan lurus. Mereka belajar bahwa niat buruk, sekuat apapun dibungkus kekayaan dan ambisi, akan selalu menemukan jalan pulang, dengan cara yang paling menyakitkan. Di suatu sore, setelah hujan kembali membasahi ladang, Surya berdiri di tepi hutan, menatap makam sederhana Jatmika Rana. Angin bertiup pelan, menggerakkan daun-daun, membawa suara hutan yang tenang. Surya menunduk, menutup mata, dan dalam diam berjanji, pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Karena pada akhirnya, kepemimpinan sejati bukan tentang menang atau berkuasa, melainkan tentang keberanian menjaga amanah, meski harus berjalan di jalan sunyi, dan hidup dengan kesadaran bahwa kebenaran seringkali menuntut harga yang paling mahal. Di desa Watuening, kisah itu akan terus diceritakan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ketika ambisi gelap membuka gerbang teror, selalu ada cahaya yang memilih menyala, meski harus padam bersama nyawanya. Tamat.